Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang akuntansi WAT yang beranggotakan saya Ande Wahyudi, teman saya Safira Aprilia, dan Dela. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Safira. Kepada Safira, saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Safira Aprilia. Saya di sini akan membahas tentang akuntansi WAT. Pengertian WAT. Menurut FAWA DSN MUI tentang janji atau dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, maka diperlukan adanya WAT yang menjamin keyakinan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Wa'ad sendiri dapat diartikan sebagai janji dari suatu pihak ke pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu. Dalam hal ini, janji yang dimaksud adalah janji untuk melaksanakan sesuatu di masa yang akan datang dan bisa diterapkan dalam beberapa transaksi syariah seperti wa'ad yang ada pada transaksi ijarah, murabahah dalam sukuk, dalam repo surat berharga syariah, dan juga dalam transaksi lindung nilai syariah. Selanjutnya, ketentuan wa'ad. Ketentuan khusus terkait dengan pihak yang melakukannya wa'ad yaitu yang pertama harus seorang muslim, yang kedua harus cakap hukum, yang ketiga jika belum cakap hukum maka harus diwakilkan dengan wali yang mengerti tentang transaksi yang diperjanjikan, yang keempat memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mewujudkan wa'ad atau sesuatu yang dijanjikan. Ketentuan terkait pelaksanaan wa'ad. Yang pertama, wa'ad harus dinyatakan secara tertulis dalam transaksi perjanjian. Yang kedua, wa'ad harus dikaitkan dengan syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Yang ketiga, objek yang dijanjikan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 4. Syarat yang menjadi poin dalam perjanjian tidak bertentangan dengan syarat Islam. Yang kelima, pihak yang dijanjikan sudah memenuhi syarat perjanjian. Baik, selanjutnya pengakuan wa'ad. Pengakuan wa'ad dalam perlakuan akuntansi berlaku hal sebagaimana berikut. Yang pertama, wa'ad diakui pada saat entitas menerima wa'ad dan entitas lainnya. Akan tetapi, untuk pengakuan aset dari liabilitasnya masih belum diakui karena belum adanya akad, sehingga belum dapat dimunculkan di laporan keuangan. Yang kedua, pengakuan atas aset dan liabilitas diakui pada saat akan terjadinya berdasarkan wa'ad yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, pengungkapan wa'ad. Pengungkapan wa'ad yang bertujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan kepada pengguna akuntansi terkait informasi keuangan tetapi juga terbatas pada yang pertama, uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa'ad termasuk jenis, nilai jangka waktu, dan pihak lawan. Yang kedua, tujuan kebijakan dan pengelolaan risiko yang muncul dari wa'ad. Yang ketiga, dampak potensi wa'ad terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode. Yang terakhir, analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akan dilakukan atas dasar wa'ad. Perkenalkan, nama saya Dela. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi penerapan wa'ad pada produk keuangan syariah. Wa'ad dapat digunakan dalam transaksi keuangan syariah seperti berikut. Yang pertama ada ijarah muntayyah bin tamlik, di mana dapat menggunakan wa'ad dalam transaksinya karena pada saat awal akad ada sebuah perjanjian tentang pemindahan kepemilikan dari aset yang diijarahkan jika akad ijarah tersebut berakhir. Yang kedua ada wafa, yakni jual beli di mana terdapat janji atau kesepakatan untuk menjual kembali barang yang telah dibeli kepada penjual pada masa akan yang datang. Sehingga dalam hal ini wa'ad juga dapat digunakan. Contoh wafanya adalah repo surat berharga syariah. Contoh yang ketiga ada sell and lease back, di mana sebuah akad untuk menjual kemudian barang yang telah dijual tersebut disewakan kembali kepada orang yang menjualkannya. Sehingga wa'ad dapat digunakan dalam transaksi ini untuk menjamin bahwa barang tersebut akan disewakan setelah transaksi jual beli terjadi. Materi selanjutnya mengenai repo surat berharga syariah. Berikut adalah pengakuan, pengukuran, dan penyajian dari repo surat berharga syariah. Yang pertama, nilai untuk jual beli surat berharga mengacu pada harga pasar yang telah disepakati. Yang kedua, akad untuk transaksi pertama dan kedua merupakan akad lepas yang terpisah satu dengan lainnya sehingga tidak saling berkaitan.
Setelah akad pertama terjadi, baru diperbolehkan untuk melakukan akad transaksi yang kedua. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang diakui oleh pihak pertama berasal dari selisih neto dari nilai perolehan dengan nilai tercatat dalam surat berharga syariah. Yang keempat, klasifikasi pihak kedua dalam transaksi repo surat berharga syariah pada transaksi jual beli pertama. Yang terakhir, pada transaksi kedua, pihak pertama mengakui dan mengukur surat berharga syariah. Materi selanjutnya mengenai lindung nilai syariah atau nilai tukar. Mekanisme lindung nilai tukar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada transaksi lindung nilai sederhana, yaitu dengan menggunakan skema forward agreement di mana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan transaksi spot dengan jumlah tertentu pada masa yang akan datang dengan nilai tukar yang disepakati pada saat kesepakatan awal. Yang kedua, transaksi lindung nilai kompleks, yaitu dengan menggunakan skema rangkaian transaksi spot dan forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Yang ketiga, transaksi lindung melalui bursa komoditi syariah, yaitu dengan skema rangkaian transaksi jual beli komoditi dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi dalam mata uang asing dan penyerahannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo. Oke, selanjutnya saya akan membacakan contoh soal. PT Amanah memiliki suku dengan jumlah tercatat Rp500 yang bertransaksi repo atau dijual dan berjanji dibeli kembali dengan PT Berkah atas suku dengan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, PT Amanah menjual suku ke PT Berkah sehingga Rp490 diskonto pada 1 April 2018. 2. PT Amanah berjanji atau wa'ad akan membeli kembali suku tersebut dari PT Berkah, dan PT Berkah berjanji wa'ad akan menjual kembali suku tersebut ke PT Amanah pada harga kesepakatan sebesar Rp500 pada 15 Mei 2018. Ketiga, PT Berkah menjual akad suku ke PT Amanah seharga Rp500 pada 15 Mei 2019. Yang keempat, PT Berkah mengklasifikasikan suku sebagai dukur pada nilai wajar yang dimasukkan ke dalam komprehensif lainnya selama periode kepemilikan antara 1 April sampai 15 Mei 2018. Nilai wajar suku pada 1 April, 30 April, dan 15 Mei 2018 masing-masing Rp511, Rp513, dan Rp515. Kupon suku sebesar Rp10 diterima pada 30 April. Jatuh tempo suku pada 31 Desember 2020. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pencatatan akuntansi untuk PT Amanah. Yang pertama, pada tanggal 1 April, kas, laba atau rugi pada surat berharga atau suku sebesar Rp490 untuk kas, Rp10 untuk laba atau rugi, dan dikredit Rp500 untuk surat berharga. Pada tanggal 30 April tidak ada jurnal. Pada tanggal 15 Mei, surat berharga suku pada kas sebesar Rp515 pada masing-masing debit kredit. Selanjutnya, untuk pencatatan akuntansi untuk PT Berkah, pada tanggal 1 April, surat berharga suku didebit sebesar Rp511 dan kas atau bank dikredit sebesar Rp511. Pada tanggal 30 April, penerimaan kupon suku kas bank atau bank sebesar Rp10 didebit dan surat berharga suku dikredit sebesar Rp333 dan laba atau rugi sebesar 6,67 dikredit. Amortisasi 10 per 3 tahun dikali 3,33. Surat berharga suku didebit 13,33 dan penghasilan komprehensif lainnya dikredit sebesar 13,33. Pada tanggal 15 Mei, amortisasi selisih harga perolehan dan nilai secara garis lurus sampai dengan jatuh tempo 500 dikurang 490 sama dengan 10 ditambah dengan 3,33 nilai wajar selama 3 tahun. Nah, jurnalnya kas atau bank didebit sebesar Rp515 pada laba rugi dikredit Rp2 dan surat berharga suku
sebesar Rp513. Jurnal pada tanggal 15 Mei juga ada penghasilan komprehensif lainnya di debit sebesar Rp16,66 dan laba atau rugi di kredit sebesar Rp16,66. Amortisasi selisih harga perolehan dan nilai nominal secara garis lurus sampai dengan jatuh tempo. 500 dikurang 460 sama dengan Rp10 ditambah dengan 3,33 tambah 3,33. Nilai wajar selama 3 tahun. Baiklah, berikut contoh soal dan sekian dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.